Oke, cek cek tes tes. Thank you banget masih di Codefile. Nah, kali ini kita mau bahas tentang inspect element. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan di inspect element ya? Karena sebenarnya inspect element ini banyak gunanya, apalagi buat development. Jadi kalau development tuh biasanya emang dipakai buat ngedebug sesuatu ya, ngedebug value-value gitu. Kita pakai Chrome ya. Jadi kalau misalnya pakai Firefox atau pakai Safari nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, jadi gini, kita tinggal klik kanan, kemudian inspect, puff, muncul kayak gini. Oke, jadi di sini ada beberapa tabs, ada elemen, console, sources, network, performance, memory, application. Dan kayaknya masih ada lagi sih. Nih, ada beberapa lagi. Security, lighthouse, recorder, dan segala macamnya. Oke, tapi kira-kira saya mau jelasin dulu. Di sini orientasinya adalah untuk sisi kita sebagai developer ya. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman ngebikin aplikasi terus pakai JavaScript gitu ya, itu nanti bisa kelihatan juga lognya dan segala macamnya. Jadi banyak sih, nggak cuma JavaScript, tapi HTML-nya pun bisa kelihatan. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama nih. Di sini ada elements. Nah, elements di sini sebenarnya ini nge-inspect atau ini ngebuka kode HTML dari halaman web yang dibuka gitu, yang di load. Jadi misalnya sekarang saya buka halaman depannya facebook.com, kelihatannya sih memang tampilnya sederhana ya kayak gini. Tuh, ada tulisan Facebooknya, terus ada logo-logonya, kemudian ada email. Sorry, maksudnya input teks isi suruh masukin email atau phone number, terus ada password, kemudian ada login, terus ada forgotten password, kemudian ada juga ya tombol-tombol create new account dan segala macam. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ternyata kalau kita buka HTML-nya, nah di HTML tuh rumit sekali nih, tuh pokoknya ribet lah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ini sebenarnya kita bisa ngelihat sih gimana sebenarnya cara sebuah web server itu memberikan respon, kemudian dan gimana caranya juga browser kita itu kemudian merender HTML tersebut menjadi tampilan gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya sederhana. Kita nge-request ke servernya facebook.com. Jadi kita minta nih ke server facebook.com. Tolong dong, saya mau minta halaman depannya facebook.com. Oke, kalau kamu butuh halaman depannya, kata si server ya. Oke, nih saya kirimin. Ini di HTML-nya gitu. Nah, kemudian dikirimin lah HTML seperti ini. Nah, HTML ini kemudian di-render menjadi tampilan. Tampilannya seperti ini ya, gitu. Kemudian ya kira-kira kurang lebih kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya HTML aja itu sih jadinya sih nggak bakal sebagus ini, karena tetap dibutuhkan adanya si CSS gitu. Nah, CSS ini tugasnya ngapain sih? Sebenarnya si CSS ini itu tuh ngebikin tampilannya jadi lebih menarik. Dia tuh ngatur nih. Nih kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, tuh dia ngatur nih paddingnya gitu. Padding tuh jarak antara batas sebuah objek dengan kontennya gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya paddingnya ini, sini kalau kita bisa lihat nih ya, ini ada paddingnya itu 112. Jadi jarak antara yang tulisan Facebook sama yang hijau-hijaunya itu ada 112 pixel gitu. Jadi si CSS ini mengatur posisi-posisi, dan juga nggak cuma posisi tapi misalnya tambahan seperti ini nih. Ini kan kalau kita lihat nih boxnya ini kan ada semacam shadow ya di belakangnya untuk memperindah tampilan gitu. Kemudian buttonnya ini kan juga warnanya biru, kemudian di sini ada hijau, itu semua diatur oleh si CSS. Oke, kita coba lihat aja di sini. Ups, bentar ya. Nah, inspect. Nah, kita bisa lihat di sini. Tuh, warnanya biru gitu. Kalau misalnya kita tahu satu warna lagi atau misalnya kita nggak tahu gitu, ya udah kita misalnya langsung aja red gitu. Nah, ini juga bisa. Gitu. Jadi emang ada beberapa kata kunci yang kayaknya sih well known dan bisa dipakai di background color ya. Tapi biasanya orang pakainya itu nggak red begini, tapi biasanya pakai yang tadi tuh pagar, terus ada angka-angkanya atau huruf-huruf, kombinasi huruf sama angka. Oke, itu kode heksadesimal ya. Jadi heksadesimal tuh dipakai untuk mendefinisikan sebuah warna. Oke. Nah, tadi kan karena untuk contoh saya coba ubah jadi warna red. Nah, jadi peran CSS itu adalah seperti ini. Dia ngubah warna, kemudian dia ngatur border tuh ini apa namanya nih? Kerangkanya ini nih gitu. Jadi mungkin kerangka seberapa tebal, bentuknya nih ada radius tuh jadi dia nggak lancip nih, tapi dia rounded gini nih. Dia lebih apa namanya? Lebih smooth lah gitu. Terus font size-nya dan segala macamnya gitu. Jadi teman-teman dari sini aja udah bisa lihat ya bahwa komponen sebuah
sebuah website itu, sebuah halaman website itu bisa kelihatannya ada HTML untuk lihat objeknya apa aja gitu ya, komponennya apa aja, ada CSS ini yang memperindah tampilan, jadi dia ngatur ngatur posisi dan ngatur pernak-pernik kosmetik lainnya, dan ada juga JavaScript. Jangan lupa. Nah, JavaScript di sini ini banyak banget fungsinya. Tapi yang seperti kita pernah bahas nih di video yang ini saya tahu di atas ya. Jadi JavaScript ini mengatur sebuah website ini untuk menjadi lebih dinamis ya. Banyak banget sih. Entah dia memvalidasi sebuah text box, entah dia mengatur, misalnya kalau diklik nanti ada efek apa gitu muncul dan segala macamnya. Dia banyak lah yang dia yang dilakukan oleh si JavaScript ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada si konsol. Nah, di bagian konsol ini biasanya kalau misalnya kita melakukan debugging si JavaScript itu muncul di sini. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita lagi ngoding nih di satu website gitu, kemudian kita mau tahu nih, kita lagi mau debug nih, kok tampilannya nggak muncul nih, gitu ya, datanya misalnya gitu. Nah, kita mau lihat nih, datanya itu isinya apa sih kalau pas sampai di browsernya klien. Nah, bisa dilakukan console.log gitu. Nah, jadi untuk bagian-bagian JavaScript ini ada di sini. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini ada menarik nih, ada tulisan stop gede banget nih, merah. This is a browser feature intended for developers. Jadi dia bilang bahwa ini sebenarnya feature buat developers. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang nyuruh kamu itu untuk copy atau paste sesuatu, untuk bilang bahwa ini ada Facebook fitur, ini adalah fitur Facebook yang baru, atau ini adalah cara untuk menghack seseorang, itu harus berhati-hati karena biasanya itu adalah scam. Jadi alih-alih kita misalnya mau ngambil hacking seseorang, malah kita yang dihack gitu. Nah, karena apa nih? Bisa jadi ketika nanti seseorang itu, katakanlah misalnya ada orang jahat nih, nyuruh nih, tolong dong kamu copy kode ini nih, maka kamu bisa hack teman kamu, padahal bohong tuh, padahal dia sebenarnya mau ngambil misalnya cookie kita gitu. Nah, cookie kita diambil, ketahuan dia di situ ada token kita, ada segala macamnya, habis deh kan gitu. Nah, makanya Facebook aware sama kasus-kasus begini, karena mungkin kasusnya udah banyak banget kali orang yang ketipu sama kayak gini. Jadi Facebook pas kita buka console.log, dia ingetin nih biar orang awam tuh nggak kayak yang nggak kayak yang oh iya ya cara hack orang begini ya. Nah, nggak kayak gitu. Jadi dia orang awam tuh ngerti gitu, oh ini sebenarnya tools buat developer gitu. Jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau jangan mau dikibul-kibulin gitu ya, bahwa ini buat hack orang. Enggak lah kayak gitu. Sampai Facebook itu dia nulis di sini nih, wah ini ada nih facebook.com self XSS. Nah, XSS ini adalah cross site scripting. Kita bakal bahas di waktu lainnya ya untuk cross site scripting ini karena cukup panjang gitu. Nah, kita ke tab berikutnya dulu. Jadi sebelum kita dive in, kita lihat dulu ke tab berikutnya, ada sources. Nah, sources ini itu biasanya nampilin file-file atau objek-objek apa aja yang kita ambil dari server. Sebagai contoh, misalnya di sini ada tulisan Facebook ini nih. Nih Facebook ini kayaknya sih dia ini image ya, gitu ya. Nah, atau misalnya kita ada font, kita misalnya pakai font atau pakai apapun, ntar fontnya itu ke download di sini. Fontnya kelihatan di sini karena ini file yang berhasil kita download lah dari server gitu. Nah, atau ada image atau segala macamnya, ini resources, jadi sumber daya lah gitu. Sumber daya apa aja sih atau objek-objek apa aja sih yang kita tarik dari server untuk membentuk satu halaman website. Karena kan satu halaman website itu kan isinya macam-macam, ada font, ada image, ada tulisan, mungkin ada video dan lain sebagainya. Mungkin suara gitu segala macam. Nah, jadi apa aja yang kita download dari server itu tertera di sini. Oke, kemudian ada network. Nah, network ini biasanya nih, ini yang dipakai sama si developer nih. Khususnya biasanya sih ya front end juga, back end juga ya. Tapi mungkin biasanya front end ini melakukan debugging kalau nggak dari konsol ya dari network gitu. Kenapa dari sini? Karena network ini dia itu mengcapture, jadi dia mencatat endpoint apa aja yang dipanggil oleh si front end gitu. Jadi front end ini kan
ketika dia mau ngambil data itu dia harus hit satu endpoint nih gitu, endpointnya backend. Nah jadi misalnya dia mau ngambil data perpustakaan gitu ya, data-data buku gitu. Data-data buku ini kan ngambil ke backend gitu. Karena memang sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya dia langsung ngambil ke database, bisa aja. Cuman biasanya kan orang sekarang memisahkan antara front sama backend ya. Alasannya kita bahas aja ntar di video yang lainnya. Nah biasanya kan dipisahkan seperti itu. Jadi ada frontnya ada backend. Nah jadi orang-orang itu atau para developer itu kalau misalnya mau ngelihat nih endpoint apa aja yang dipanggil udah bener belum sih endpointnya gitu, bukan cuma endpointnya yang bener. Nah kadang payloadnya yang di request dan responnya yang diberikan server ke kita itu udah bener belum gitu. Cara debugnya gimana, kita bisa lihat ke sini misalnya seperti ini. Nah ini kita bisa nih tuh, kita bisa lihat di sini nih, ini ada endpointnya nih tuh, ini endpoint namanya gitu. Oke, nah di sini ada endpoint ya. Jadi di sini kita bisa lihat nih, request URL itu adalah endpoint yang di-hit sama si front end. Jadi front end nanti bakal hit ini untuk ngambil data atau ngambil yang nggak cuma data ya. Kadang bisa ngambil file juga. Filenya maksudnya mungkin image atau apapun gitu. Nah payload ini adalah parameter yang dikirimkan ke server gitu, ke endpoint yang tadi ya tapi. Nah ini ini parameternya gitu. Kemudian ada response. Nah response ini adalah balikan dari server ke front end. Jadi biasanya para developer itu ngecek di dua hal ini, payload udah bener belum gitu, parameter yang dikirimkan ke endpoint udah bener belum. Kalau udah bener tinggal lihat nih responnya bener nggak. Kalau responnya nggak bener tinggal ngomong ke backend, backend gimana nih responnya, ternyata nggak sesuai nih gitu. Atau kalau misalnya payloadnya nggak bener ya udah tinggal dibenerin sama front end gitu. Nah sesimpel itu ya. Oke, kita sebenarnya bisa nyobain nih si endpoint ini dan manggilnya itu bisa kita cobain. Caranya adalah dengan sebentar, kita bisa klik salah satu gitu, kemudian kita copy, klik kanan, terus copy as curl. Nah, sebentar, saya bener nggak ya tadi? Copy ini aja deh, copy as curl ya. Terus kemudian kita bisa buka Postman. Nah, Postman ini adalah sebuah tools yang ngebantu kita untuk manggil endpoint tersebut tanpa pakai front end tadi gitu. Jadi kita kalau misalnya mau ngetes back end, kita bisa pakai si Postman ini. Nah, Postman ini ada dua jenis, ada yang bentuknya aplikasi, ada yang bentuknya web apps. Yang saya cobain ini adalah yang bentuknya web apps gitu. Kita bisa langsung ke new, kemudian kita bisa kita bisa import, kemudian kita bisa ini raw text, kita bisa paste ke sini. Continue aja, kita import. Ini banyak banget nih tuh endpointnya. Parameternya. Kita bisa coba aja send. Oke. Nah, di sini kelihatan ya. Ini ada statusnya 200. Oke. Berarti bisa dibilang bahwa pemanggilan endpointnya berhasil. Tapi kalau responnya apa? Yaitu kita mesti telah lebih dalam lagi sebenarnya ke tempat yang tadi gitu. Cuman ini sebagai contoh aja. Walaupun di sini bentuknya kosong ya, tapi kita percaya aja sama si status 200 oke. Karena itu status HTTP, status yang bisa dipakai untuk menandakan bahwa sebuah request itu telah berhasil diproses. Kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kemudian di sini ada performance, kemudian ada memory dan application. Cuman ini bisa dibilang ini jarang dipakai lah ya. Yang paling memang sering dipakai itu adalah network, console, dan elements gitu. Based on development. Kemudian, di konsol itu sebenarnya menarik. Di konsol itu menarik. Kita bisa ngoding JavaScript di sini. Nah, ini kayaknya menjadi salah satu poin juga kenapa JavaScript itu populer. Karena kita nggak butuh install aneh-aneh gitu. Kita cuma buka browser, kemudian di sini kita contoh misalnya saya bikin nih var a sama dengan 9 nih. Nah, kita nggak perlu install aneh-aneh. Kita cukup pakai browser aja. Kita bisa ngoding JavaScript. var a sama dengan 9. Oke. Nah, kita bisa print si A pakai console.log. Terus si A. Nah, muncul 9. Kayak gitu. Nah, bisa lah kita masukin fungsi-fungsi lain di konsol ini gitu. Nah, makanya karena kecanggihan si konsol ini, makanya banyak orang yang kadang menyalahgunakannya malah untuk kegiatan-kegiatan yang nggak benar gitu, kayak untuk hacking atau meretas
akun seseorang. Nah maka dari itu Facebook sampai buat tulisan kayak gini gitu ya. Karena apa ya namanya, biasanya para hacker tuh menurut saya tuh jenius gitu. Sekecil apapun kemungkinan itu dicobain dan itu bisa menjebol akun seseorang. Nah gitu. Oke, terus kita ngomong-ngomong nih ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang gimana cara developer menggunakan menggunakan inspect element. Kemudian tadi kan kita ngomongin ini tadi ya. Ini ada sesuatu yang berbau keamanan. Sebenarnya kayak inspect element ini berbahaya nggak sih sebenarnya? Nah, ada sisi bahayanya dan bahkan ini ada sisi gelapnya ya. Kenapa si inspect element ini cukup sedikit bisa dipakai oleh orang-orang nggak bertanggung jawab untuk menipu seseorang. Contohnya misalnya gini. Ini teman-teman, ini sebenarnya saya bisa copy. Di sini saya bisa edit HTML, kemudian saya copy gitu. Nah, saya copy, kemudian saya bisa paste di sini gitu. Kebetulan ini udah saya paste. Nah, saya bisa buka di sini. Tuh. Saya bisa buka di lokal saya, di komputer saya, dan tampilannya mirip-mirip gitu. Ya, anggaplah ini toleransi. dia apa namanya, ada kesalahan gitu ya. Anggaplah ini mirip gitu. Nah, kemudian teman-teman, berdasarkan pengetahuan kita ini, bahwa kita bisa mengcopy satu tampilan website, kita tuh sebenarnya bisa, tanda kutip kita tuh bisa menipu seseorang. Menipunya gimana tuh? Gini. Jadi anggaplah kita misalnya taruh halaman website ini di situs kita nih, gitu. Kemudian kita otomatis kan ini sebenarnya palsu nih, halaman palsu ya. Nah kita bisa nih kemudian kita minta tolong ke orang, buka dong halaman Facebook lu gitu. Atau misalnya kita bungkus sedemikian rupa alamat domain kita biar mirip-mirip kayak Facebook punya gitu. Misalnya jadi facebookid.com. Nah, gitu kan. Orang buka nih. Wah, dia buka. Terus terus kita kasih instruksi. Yaudah, tolong deh kamu masukin deh email dan password kamu gitu. Login aja dulu untuk dapat reward gitu. Biasanya kan kalau orang, wah dapat reward nih, mau deh gitu, dapat duit gitu. Udah, kamu login aja dulu ke Facebook. Padahal sebenarnya yang dia sedang buka itu bukan halaman Facebook asli, tapi halaman Facebook yang palsu. Nah, ini dia celakanya. Jadi, teman-teman ingat ya, kalau misalnya kita melakukan klik kanan inspect element terus kita copy, sebenarnya kita kan dapat nih kode asli dari si HTML-nya nih. Nah, kadang tuh ada pihak-pihak nakal yang nggak ubah halaman formnya. Sebentar, saya cari dulu halaman formnya ya. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa ketemu nih di sini kita bisa ketemu object formnya gitu, tag formnya. Nah, teman-teman ingat ya, form itu biasa kan digunakan untuk mengirim request ke server, baik itu dalam bentuk post atau get biasanya. Sebenarnya banyak lagi yang lain, bisa put, bisa segala macam. Nah, tapi sebagai contoh di sini post ya. Nah, teman-teman ingat ya, di form itu biasa ada dua yang penting nih, ada action, ada metodenya. Nah, action itu adalah arahnya kemana gitu. Metodnya, baru metode yang dipakai itu apa, bisa post, bisa get. Biasanya post sama get aja kita batasi ya. Nah, actionnya biasanya diubah nih sama si orang jahat. Biasanya kalau Facebook asli kan actionnya ya ke halaman ke server Facebooknya. Tapi kalau sama si orang jahat diubah, jadinya sebagai contoh ini saya buat ke fake_fb.php ya. Jadi ke server saya sendiri gitu. Jadi bukannya ke server Facebook, tapi saya ke server saya sendiri. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh server saya? Nah, jadi yang dilakukan oleh server saya adalah nih, dia itu nanti mengarahkan sih ke halaman Facebook, ke halaman depan Facebooknya. Tapi saya udah ngambil ini nih, parameter yang di post gitu.
Nah, parameter yang di post itu apa aja? Ya email sama passwordnya gitu. Jadi waktu orang yang nggak tahu dia buka ini, terus dia masukin email password, dia klik sign in, harapan dia adalah, wow, saya bisa login ke Facebook nih. Nah, tapi nggak taunya malah kena perangkap, kena prank dia. Gimana sih? Contohnya, oke, ini saya coba ya. Ini saya jalanin dulu. Oh ya, jalannya pakai Docker ya, karena saya nggak punya PHP gitu. Baterai saya udah mau habis. Sekarang saya nggak punya PHP di lokal gitu, jadi saya pakai Docker aja biar cepet. Oke, kemudian ini udah run Dockernya. Yang saya harus lakukan adalah tinggal localhost. Nah, ini bukan Kopas, tapi namanya tadi fake.fb.html. Nah, misalnya tampilannya kayak gini. Nah, anggaplah ini tampilan mirip ya. Karena di sini emang agak-agak ada perubahan sedikit, tapi anggaplah kalau misalnya si orang jahat atau orang yang seneng ngejalin orang, ngeprank orang, atau dia meretas akun seorang tuh biasanya dibuat tampilannya semirip mungkin. Jadi dia akan bikinnya mirip nih, nggak kayak gini nih, nggak kayak beda-beda gini, tapi anggaplah ini mirip. Oke, saya kasih tes @sample.com. Password saya misalnya simple aja ya, tes123. Oke, saya login nih. Nah, harapannya adalah saya login ke Facebook. Oke, jadi bukannya dia ke server Facebook, tapi malah ke server saya. Tapi pinternya adalah di script yang saya taruh di server saya itu saya arahin ke server Facebook. Jadi dia nggak nyadar kalau misalnya dia masuknya itu ke server saya. Jadi bener-bener dia langsung ke redirect ke halaman Facebooknya. Nah, jadi di dalam otaknya pengguna adalah, oh, saya kayaknya tadi gagal deh masukin username password, atau nggak taunya saya cuman kayak kesalahan jaringan deh gitu. Padahal sebenarnya yang saya lakukan adalah agak jahat sebenarnya, tanda kutip ya, ini buat latihan aja soalnya. Nah, ini dia tuh, keambil tuh email dan passwordnya gitu teman-teman. Nah, ini kan cukup berbahaya ya. Makanya kalau misalnya nih, saran saya adalah kalau misalnya kita mau membuka sebuah halaman website, itu pertama adalah dilihat ininya nih, tanda kuncinya nih. Nah, soalnya kalau misalnya dia tanda kuncinya itu kayak gini, connection is secure, berarti itu benar dari Facebook gitu. Tapi kalau misalnya dia bukan nggak ada tanda kuncinya kayak gini nih, karena kan biasanya kalau misalnya para hacker kayak gitu atau para orang jahat-jahat gitu kan, dia ya bikin aja domain gitu yang seada-adanya gitu. Karena tujuannya emang buat dia hack orang, abis itu dia buang gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia bikin ini kan, ini sebenarnya ya bisa dibilang cukup valid ya, karena ini adalah HTTPS gitu. Dia beli lisensi, beli sertifikat gitu untuk bisa dapat tanda tanda kunci ini gitu. Nah, coba nih bandingin ya sama saya punya ya. Nah, ini nggak ada nih tanda kuncinya nih. Tuh, your connection is not secure gitu. Jadi teman-teman, pokoknya kalau misalnya dikasih link nggak jelas, tiba-tiba ya udah nggak sengaja keklik, lihat tanda kuncinya ada atau enggak gitu. Kalau nggak ada, dipertanyakan. Kemudian lihat nih, teliti ya, bener nggak alamatnya ke yang dituju. Kalau ini kan udah bukan ini ya, Facebook ya, udah localhost. Tapi kadang nih pinternya adalah memang dia bikin domain semirip mungkin. Jadi misalnya namanya facebook.id.com atau yourfacebookprofile.com atau newfacebook.com. Jadi dibikin semirip mungkin untuk mengecoh orang gitu. Oke. Nah, kita sekarang belajar. Dari sini kita bisa belajar. Pertama adalah sebenarnya inspect element itu bisa dipakai untuk development aplikasi. Ya, pada tujuannya emang untuk itu sebenarnya. Browser itu menyediakan inspect element ya untuk debug aplikasi. Jadi kita bisa debug di situ. Tadi ingat ya, ada elements, ada sources,
ada networks. Nah, yang paling penting adalah elements. Kita bisa lihat di situ tampilannya udah benar belum tampilan kita ya. Halaman ini HTML ini terrender dengan baik atau enggak di browser. Kemudian itu ada CSS-nya. Kemudian kita pindah ke konsol. Di konsol kita bisa debug gitu. Kita bisa debug langsung benar nggak sih sebenarnya isi dari variabel JavaScript-nya itu udah benar belum. Kemudian ada satu lagi tadi ada network itu kita bisa lihat endpoint-nya udah benar belum. Kalau endpoint-nya udah benar, payload-nya udah benar belum. Kalau payload udah benar, response dari backend-nya udah benar belum. Gambarannya kayak gitu. Nah, tapi memang akhirnya banyak disalahgunakan juga sama orang-orang jahat ya tadi untuk namanya menipu daya orang lain atau terkini dikenal sebagai phishing gitu. Nah, jadi mulai sekarang mulai aware ya sama keamanan diri kita sendiri dalam berselancar di internet supaya kita nggak naif banget, supaya kita juga ya mengurangi lah ya. Semoga dengan adanya ini terus bisa nyebar video ini ke teman-teman juga bisa sedikit mengedukasi dan meminimalisir adanya kasus-kasus peretasan, dan kasihan juga kan sebenarnya kalau diretas gitu kan. Dan juga semoga bisa diambil manfaat lainnya khususnya buat teman-teman developer. Itu aja untuk video kali ini. Thank you banget teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.